Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan kita akan melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Pak Kaban tadi terkait dengan kebakaran hutan, LHK sendiri mengatakan ada kurang lebih 90.000 hektar hutan yang terbakar. Ini bagaimana BNPB mengatasi luasnya wilayah yang memang harus disisir jika memang terlanda kebakaran sendiri, Pak? Apa yang memang menjadi kesulitan bagi BNPB? Baik, jadi urusan kebakaran hutan ini memang bukan semuanya menjadi tanggung jawab BNPB. Sesuai instruksi Presiden nomor 3 tahun 2020, bahwa Presiden itu memberikan tugas BNPB yang pertama adalah memberikan sarana prasarana bagi pemerintah daerah, TNI Polri yang membutuhkan. Jadi itu sudah kita laksanakan. Di 6 provinsi prioritas kita berikan perlengkapan mulai pompa, ada APD, ada selang, ada tempat penampungan air, helikopter, waterbombing, itu disiapkan oleh BNPB. Nah, siapa pasukannya ya itu, TNI Polri membuat pasukan darat itu. Bekerja sama dengan KLHK, pemerintah daerah, relawan Manggala Agni dan sebagainya. Ketika api masih kecil, jangan sampai nunggu besar. Harus segera dipadamkan oleh operasi darat. Dan memang 99% terjadinya kebakaran itu akibat ulah manusia. Akibat ulah manusia ada beberapa yang oknum masih berusaha membakar atau tidak disiplin, bakar-bakaran tidak dipadamkan, merokok, dibuang dan sebagainya. Nah, sehingga 90.000 ini mudah-mudahan tidak bertambah terus ya. 2015 itu ratusan ribu hektar. 2019 juga masih ratusan ribu hektar. Mudah-mudahan ini tidak sampai 100 begitu. Tentu saja perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak. Nah, BNPB sekali lagi ya terkait dengan perlengkapan bagi operasi darat kita berikan betul. BNPB juga memberikan bantuan anggaran dana kepada pemerintah daerah, TNI Polri di 6 provinsi prioritas tersebut. Di samping perlengkapan yang kita berikan, dana operasional pun kita berikan. Kemudian juga yang tadi, pemadaman lewat udara bagi titik-titik yang tidak bisa dipadamkan dari darat. Operasi udara waterbombing itu sangat mahal, Mas Samuel. Sangat mahal. Itu satu helikopter itu hanya membawa 5 ton air. 5 ton air tuh kalau apinya masih kecil disiram mati. Tetapi kalau sudah besar tidak ada artinya. Dan satu heli waterbombing untuk membawa 5 ton air ke tempat kebakaran dari di penampungan air menuju ke kebakaran itu 1 jamnya kita harus bayar 11.500 US dollar. Berarti 150 juta lebih. Dan itu uang BNPB? Itu uang negara, uang pemerintah lewat BNPB. Iya. Lewat BNPB. Itu satu kendala. Yang kedua, kita itu dengan heli waterbombing itu sistemnya menggunakan pihak ketiga. Nah, jadi untuk selama masa-masa El Nino seperti ini, kita kerahkan itu tadi 31 itu. 31 itu masih kurang. Iya. Idealnya tuh 50. Helikopter waterbombing, idealnya 50, tapi nggak ada barangnya. Karena helinya itu kan ngambil dari Ukraine, dari Rusia. Mereka lagi perang. Boro-boro untuk mikirin negara lain, mereka masih perang gitu. Jadi, nah ini juga caranya ya BNPB begitu, untung ada TMC ya. Sehingga ada kebakaran tempat lain di sini agak kecil pindahin gitu. Oke, buat melakukan TMC seperti itu ya. TMC, termasuk kebakaran-kebakaran di luar hutan dan lahan. Contoh kemarin di Tegal ya, itu Gubernur Jawa Tengah juga kebakaran kapal. 64 kapal di Tegal. Itu nggak bisa dipadamkan lewat darat. Karena begitu air surut, ini nggak bisa masuk. Begitu pasang nggak bisa, karena di tengah laut. Kapalnya dibawa ke darat nggak bisa kalau lagi surut. Akhirnya kebakaran itu besar. Pak Gubernur minta bantuan, ya kita kirim heli waterbombing. 1 minggu melaksanakan tugas, padam. Sekarang di Bandung, TPA Sari Mukti itu, kalau kita nggak bantu, bisa darurat sampah di kota Bandung gitu. Kan TPA ditutup karena kebakaran,
seminggu aja udah numpuk sampah di Bandung. Gitu. Nah, sekarang sudah mulai 3 hari yang lalu kita bantu, kita kirim helikopter dari Riau. Kebetulan Riau basah tadi kan, hujan kan. Nggak ada yang di Jawa sendiri memang tidak jadi preference. Oh, nggak punya, Pak? Nggak punya. Ya kita yang prioritas kan yang gambut. Nggak gambut. Jadi begitu ada kebakaran di Bandung, kita ambil dari Riau. Karena kan memang nggak ada barangnya gitu loh. Kita kirim ke sana, sekarang lagi melaksanakan pemadaman, sudah 90% padam. Kemudian mudah-mudahan ini 10% 1-2 hari ini bisa padam. Itu termasuk yang dengan yang di hutan Ciremai juga. Gunung Ciremai juga. Gunung Ciremai. Ada sekarang Gunung Wilis. Oh, ada lagi? Ada lagi Gunung Wilis itu Jawa Tengah juga. Tapi semuanya kita prioritaskan operasi darat, pemadaman lewat darat. Ketika nggak bisa dipadamkan lewat darat, ya apa boleh buat lewat udara. Sekali lagi itu sangat mahal, ya. Makanya himbauan kita kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, jangan tunggu api besar. Karena kalau sudah besar, sudah tidak bisa dipadamkan oleh darat, belum tentu juga dari udara bisa padam. Yang paling efektif kan memang pakai hujan. Nah kalau hujannya nggak bisa lagi, karena memang awan hujannya nggak ada, harusnya pakai heli waterbombing. Ya itu kasihan lah, negara membayar begitu mahal. Operasi BNPB untuk Karhutla itu triliun 1 tahun itu. Untuk bayar sewanya helikopter. Cuman buat bayar itunya doang. Bayar helikopter. Belum yang lainnya berarti belum yang lainnya. Nah ini juga jadi pemikiran nanti disampaikan kepada yang dengar berita ini ya, acara ini supaya sadar gitu loh bahwa harus meningkatkan kehati-hatian dan waspada dan disiplin ketika musim panas seperti ini yang berhubungan dengan api yang harus hati-hati. Tapi memang El Nino ini sendiri sampai kapan sih Pak prediksinya akan berakhir? Lalu sudah sampai fase apa El Nino-nya? Apakah memang kita sudah di puncak El Nino atau masih akan ada puncak El Nino yang berikutnya yang akan dialami di Indonesia? Ya mungkin yang lebih paham nanti Mas Samuel bisa tanya ke BMKG ya. Tapi yang pemahaman saya El Nino ini kan kenaikan permukaan air laut di Pasifik Timur, di daerah Kepulauan Peru itu. Mengakibatkan di daerah sana hujannya banyak. Dampaknya di tempat kita jadi kekurangan hujan. Kata BMKG, ini masih tergolong El Nino rendah menuju moderat. Belum puncak ya, belum yang tertinggi gitu loh. Tapi mengakibatkan juga kemarau dan kekeringan kan. Nah prediksinya dari BMKG seperti yang sampaikan puncaknya itu di September ini. September, Oktober masih ada, nanti di November atau Oktober akhir, November itu udah berakhir. Jadi ini kita udah El Nino nih, tapi belum puncak gitu loh. Jadi BNPB pun masih akan menyiapkan beberapa hal dong untuk ya itu tadi. Puncak tadi. TMC juga sudah, sedang, akan terus ya kan. Kalau operasi udara, heli waterbombing ya sampai nanti November. Kita juga masih terus mendampingi pemerintah daerah ya untuk menyiapkan daerah masing-masing. Apabila sudah memerlukan mobil tangki, kita kasih tangki. Kemudian kasih program-program. Kemarin saya ke rapat seluruh Jawa Barat, para bupati seluruh Jawa Barat saya undang, kumpul di Subang, saya tanya masing-masing. Hati-hati loh, ini mana yang masih kekeringan. Ternyata dari 21 kabupaten di Jawa Barat, ada 11 atau 12 kemarin yang ngajukan bahwa daerahnya memang sudah mengalami kekeringan. Akhirnya kita bantu anggaran. Kemarin kita kasih uang tunai, bantuan untuk segera menyiapkan. Ibaratnya tuh di desa-desa dibuat penampungan air, ya kan? Pipa-pipanya tempat air, walaupun Jawa Barat ini kan, walaupun kekeringan, Jawa Barat kan biasanya ada mata air yang tidak pernah mati itu jadi diselamatkan. NTT juga seperti itu. Gitu. Tapi Pak Suharyanto, apa sih yang paling tantangan apa yang memang yang dihadapi oleh BNPB ketika menghadapi El Nino saat ini? Apakah memang masih banyak wilayah yang masyarakatnya bandel kah? Atau memang
kira-kira concern apa yang dimiliki oleh BNPB terhadap SDM kita di daerah dalam menghadapi El Nino itu sendiri? Ya, memang BNPB itu kan pusat ya. Pusat, kemudian tingkat provinsi ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu langsung di bawah Bapak Gubernur. Di tingkat kabupaten kota ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten di bawah Bupati ini. Nah, kadang-kadang ada 1-2 yang masih berorientasi, berpikiran bencana ini bukan hal yang utama gitu. Masih ada lah. Walaupun sekarang sih Bapak Menteri Dalam Negeri juga sudah mensyaratkan bahwa penanggulangan bencana itu menjadi standar pelayanan utama, pelayanan masyarakat gitu. Bahwa suatu pemerintah daerah itu dibilang bagus dan tidak pelayanannya apabila terkait dengan penanggulangan bencana juga baik. Itu Ibu Bapak Menteri Dalam Negeri sekarang. Tetapi kadang-kadang sumber daya yang ada di BBBD ini masih belum personel-personel yang terbaik. Ada beberapa BBBD yang pejabatnya justru lebih rendah dari kepala dinas yang lain. Kemudian anggarannya tidak diprioritaskan. Nah, seperti itu peralatannya. Masih tergantung sepenuhnya ke pusat. Memang seharusnya tiap daerah memiliki atau mengalokasikan anggaran sendiri buat mengatasi untuk mitigasi bencana daerahnya sendiri. Begitu Pak Kaban? Iya, harus, dan itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Makanya sekarang masuk menjadi standar pelayanan minimal pada masyarakat. Sehingga di APBD, kemudian di BTT biaya tidak terduga itu harus dialokasikan anggaran yang cukup besar dong dalam penanggulangan bencana. Tadi di depan saya katakan nggak mungkin Indonesia ini tidak ada bencana, ya kan? Tahun ini saja sampai dengan akhir Agustus 2023 ini sudah 3.000 kali bencana di Indonesia ini. Artinya dalam satu hari bisa 9 kali 10 kali bencana. Itu 3.000 itu masih angka yang kecil dibandingkan 2022, 2021 itu di atas 5.000 kali bencana gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau berpikiran bahwa di daerah saya ini tidak akan terjadi bencana tahun depan, ini nggak mungkin, pasti ada. Nah, sehingga tentu saja harus dialokasikan anggaran yang cukup, sumber daya manusia juga kasih yang terbaik, peralatannya dilengkapi gitu loh. Sehingga ketika terjadi itu sudah siap, tidak terlambat, karena menyangkut terlambat masyarakat yang menjadi korban. Tapi yang pasti bahwa BNPB ketika saat ini Indonesia sedang mengalami El Nino memang sudah memitigasi seluruh kemungkinan yang akan terjadi di tiap-tiap daerah di Indonesia, begitu ya Pak Kaban? Iya, kita sudah berusaha lah, ini lagi proses ya, kami belum bisa menjawab apakah berhasil atau tidak, nanti bisa terjawab di akhir tahun. Perbandingannya di 2023 ini bukan dengan 2022. Kalau 2022 ini memang kita tidak bergulat dalam kebakaran hutan dan lahan karena memang cuaca saat itu adalah basah. Perbandingan 2023 saya akan membandingkannya dengan 2019. Betul. Kalau 2023 ini relatif lebih bagus, tingkat kerusakannya, tingkat kebakarannya, tingkat asapnya, pelayanan masyarakat jadi bagus, artinya baru bisa declare bahwa di 2023 BNPB sudah lebih baik melaksanakan tugas. Tapi kalau tidak ya berarti apa yang dikatakan tadi itu tidak nyata, hanya teori-teori aja gitu. Tapi masih memang harus ada perbaikan lah berarti. Harus ada perbaikan. Kita upaya semaksimal mungkin. Baik, tahan dulu Pak Kaban, kita akan melanjutkan pembicaraan kita usai jeda terkait dengan Desa Tangguh Bencana. Tetaplah bersama kami.